Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan tema yang saya ambil adalah perjumpaan yang diubahkan. Ayat yang menjadi pokok renungan kita terdapat pada ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita Yesus yang menampakkan diri kepada Saulus adalah sebuah peristiwa perjumpaan yang luar biasa. Saulus yang adalah seorang yang mengancam, menangkapi dan membunuh para pengikut Yesus, bahkan dia menjadi semakin brutal ketika dia mendapatkan dukungan kuasa yang dia peroleh dari imam besar maupun mahkamah agama Yahudi. Saulus merasa semakin yakin akan tindakannya dan tidak ada yang salah dengan semua rencana yang dia buat itu. Menurut dia, kekristenan harus dibungkam dan harus diberangus. Oleh sebab itu maka kemana saja jemaat Tuhan berpindah, maka mereka harus menghadapi tangan besi. Tekad yang bulat dan otoritas politik yang membuat Saulus tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu telah melanggar kehendak Allah. Apalagi mendatangkan hukuman Allah bagi dirinya. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan dalam perjalanannya ke kota Damsyik menjadi sebuah pengalaman baru dalam hidup Saulus. Pertobatannya dan kesungguhan hatinya melayani Tuhan Yesus terjadi karena perjumpaan itu yang telah mengubah kesadaran dan orientasi Paulus dalam hidupnya. Sebab apa yang ia perhatikan dan apa yang ia dengarkan, yakni Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai para pengikutnya yang dianiaya oleh Saulus itu. Pada ayat yang keempat dan kelima, dan apa yang sejak awal dianggap Saulus sebagai sekte sesat, seketika itu juga memperbaharui pikiran Saulus. Saulus sama sekali tidak mengerti bahwa ternyata Tuhan Yesus itu nyata dan berkuasa. Dan Yesus itu benar-benar hidup. Tuhan Yesus itu mengenali perbuatan Saulus terhadap jemaat Tuhan yang dia aniaya. Perbuatan Saulus menganiaya jemaat Tuhan sama artinya menganiaya Yesus. Karena dialah pemilik gereja yang sejati. Tuhan Yesus mengingatkan Saulus dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberi pengampunan bagi Saulus dan menolongnya untuk hidup belajar taat kepada perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berkuasa mengubah pekerjaan yang jahat menjadi kebaikan. Bahkan Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup seseorang yang penganiaya Tuhan berbalik menjadi pelayan Tuhan. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka menjadi renungan kepada kita. Hidup sebagai orang Kristen kadangkala membawa resiko yang berat. Mulai dari ancaman, gangguan, dan kekerasan yang bisa saja berujung pada kematian. Tetapi walaupun demikian, semua itu tentu tidak sebanding dengan kasih Kristus yang Dia sudah curahkan bagi hidup kita. Saudara dan saya diberi tempat dalam kerajaan sorga dan dibimbing dengan Roh Allah untuk hidup taat bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah saudara menderita karena nama Yesus di tengah-tengah lingkungan tempat kita berada? Atau kita menderita di dalam tempat kita bekerja? Jika saudara mengalami hal itu, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena kuasa Tuhan selalu hadir menyertai kehidupan kita. Allah kita hidup. Kita tidak hanya dilindungi, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus akan mengubah hidup seseorang menjadi miliknya dan menjadi pelayan yang tangguh. Bapak Ibu, bersyukurlah jika kekristenan kita yang kuat menghadapi ancaman yang mematikan itu.
itu karena kuasa Allah. Dan mintalah agar Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi yang berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, penghayatan kita akan kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Supaya hidup kita semakin diubahkan dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Saudara dan saya dapat dipilih oleh Tuhan untuk melayani kehendak-Nya. Kiranya Roh Tuhan menolong kita untuk tetap taat mengikuti firman-Nya seperti Saulus yang sudah diubahkan. Kiranya kita mendapati hidup yang baru yang senantiasa diubahkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kiranya senantiasa hadir mengubahkan kehidupan kami. Menjadikan kami menjadi manusia yang baru yang mengenali kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.